Ketegangan geopolitik di kawasan Eropa kembali memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian dunia tertuju pada perkembangan situasi di Laut Baltik, sebuah kawasan yang selama ini dikenal sebagai jalur perdagangan strategis, namun kini perlahan berubah menjadi titik panas baru dalam dinamika konflik antara Rusia dan negara-negara Barat. Pengerahan kapal perang oleh Rusia untuk mengawal tanker minyak mereka menandai eskalasi yang tidak bisa lagi dipandang sebagai sekedar manuver biasa, melainkan sebagai sinyal kuat bahwa konfrontasi di ranah maritim semakin nyata dan berpotensi meluas. Langkah Rusia ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari respons terhadap tekanan yang terus meningkat dari Barat, khususnya terkait dengan sanksi ekonomi yang diberlakukan sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu fokus utama dari tekanan tersebut adalah sektor energi Rusia, terutama ekspor minyak yang menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut. Untuk mengatasi pembatasan yang ketat, Rusia mengandalkan apa yang sering disebut sebagai armada bayangan, yaitu jaringan kapal tanker yang beroperasi dengan berbagai cara untuk menghindari pengawasan dan sanksi internasional. Armada ini menjadi elemen penting dalam menjaga aliran pendapatan negara, sekaligus menjadi sumber kekhawatiran bagi negara-negara Barat yang berupaya membatasi pengaruh Rusia di pasar energi global. Namun upaya Barat untuk menekan Rusia tidak berhenti pada kebijakan ekonomi semata. Dalam beberapa kasus, tindakan yang lebih langsung telah dilakukan, termasuk penyitaan kapal tanker yang diduga terlibat dalam aktivitas penghindaran sanksi. Langkah ini memicu reaksi keras dari Rusia yang memandangnya sebagai bentuk agresi terhadap kepentingan nasional mereka. Dalam konteks inilah, pengerahan kapal perang ke Laut Baltik harus dipahami. Rusia tidak hanya ingin melindungi armada tanker mereka, tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa mereka siap menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan jalur ekonomi vital mereka. Salah satu kapal yang menjadi sorotan dalam operasi ini adalah Severomorsk, sebuah kapal perang yang kini aktif melakukan pengawalan di jalur pelayaran strategis tersebut. Kehadiran kapal ini bukan sekedar simbol kekuatan, melainkan juga bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan bahwa setiap upaya intervensi terhadap tanker Rusia dapat dicegah sejak awal. Dengan pengawalan militer yang ketat, Rusia berusaha menciptakan efek jerah bagi pihak-pihak yang mungkin berniat mengganggu operasional armada mereka. Ini adalah bentuk eskalasi yang signifikan karena memperlihatkan bahwa konflik yang sebelumnya lebih banyak terjadi di ranah ekonomi, kini mulai merambah ke dimensi militer secara terbuka. Laut Baltik sendiri memiliki arti strategis yang sangat penting. Kawasan ini merupakan salah satu jalur perdagangan utama di Eropa, menghubungkan berbagai negara dengan akses langsung ke pasar global. Negara-negara seperti Denmark, Swedia, dan Polandia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan ini, karena setiap gangguan dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi mereka. Namun dengan meningkatnya kehadiran militer, keseimbangan yang selama ini terjaga mulai terganggu. Laut Baltik yang sebelumnya relatif stabil, kini berubah menjadi ruang yang syarat dengan ketegangan dan potensi konflik. Situasi ini semakin diperumit oleh munculnya rekaman video yang beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat kapal perang Rusia berlayar sangat dekat dengan sebuah kapal feri Denmark, menciptakan gambaran yang jelas tentang betapa intensnya aktivitas militer di kawasan tersebut. Kedekatan ini bukan hanya menunjukkan keberanian atau bahkan provokasi, tetapi juga menyoroti risiko yang sangat nyata. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil atau salah tafsir dapat dengan mudah memicu insiden yang lebih besar. Dalam dunia militer, jarak yang terlalu dekat antara dua kapal dari pihak yang berseberangan seringkali dianggap sebagai situasi yang sangat sensitif, di mana setiap gerakan dapat diartikan sebagai ancaman. Penyebaran video ini juga memiliki dampak psikologis yang tidak bisa diabaikan. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, membentuk opini publik, dan mempengaruhi persepsi global terhadap suatu peristiwa. Dalam hal ini, rekaman tersebut memperkuat narasi bahwa ketegangan di Laut Baltik bukan sekedar isu diplomatik, melainkan situasi yang benar-benar terjadi di lapangan. Hal ini meningkatkan tekanan terhadap para pemimpin dunia untuk mengambil sikap, sekaligus memperbesar kemungkinan terjadinya reaksi yang lebih keras dari berbagai pihak.
Di sisi lain, keterlibatan NATO dalam dinamika kawasan ini juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Sebagai aliansi militer yang memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keamanan Eropa, NATO tentu tidak akan tinggal diam melihat peningkatan aktivitas militer Rusia di Laut Baltik. Kehadiran kapal perang Rusia yang semakin intens dapat memicu respons dari NATO baik dalam bentuk peningkatan patroli maupun pengerahan kekuatan tambahan. Situasi ini berpotensi menciptakan spiral eskalasi, di mana setiap langkah dari satu pihak akan direspons dengan langkah yang lebih besar oleh pihak lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, apa yang terjadi di Laut Baltik mencerminkan perubahan dalam pola konflik global. Jika sebelumnya konflik lebih banyak terjadi melalui proksi atau tekanan ekonomi, kini kita melihat kecenderungan kembali ke bentuk konfrontasi langsung, meskipun masih dalam batas-batas tertentu. Rusia dengan langkahnya mengerahkan kapal perang menunjukkan bahwa mereka tidak ragu untuk menggabungkan kekuatan ekonomi dan militer dalam satu strategi terpadu. Sementara itu, Barat terus berupaya mempertahankan tekanan melalui berbagai instrumen yang mereka miliki, menciptakan situasi yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Dampak dari ketegangan ini tidak hanya dirasakan di kawasan Eropa, tetapi juga memiliki implikasi global. Pasar energi dunia misalnya sangat sensitif terhadap setiap perkembangan yang melibatkan Rusia, salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Gangguan terhadap jalur distribusi atau meningkatnya risiko konflik dapat menyebabkan lonjakan harga minyak yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian global. Negara-negara yang bergantung pada impor energi akan merasakan tekanan yang lebih besar, sementara ketidakpastian yang meningkat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, sektor logistik internasional juga berpotensi terdampak. Laut Baltik merupakan salah satu jalur penting bagi pengiriman barang, dan setiap gangguan di kawasan ini dapat menyebabkan terlambatan serta peningkatan biaya transportasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, efek dari gangguan semacam ini dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur hingga perdagangan retail. Ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu memiliki dampak yang luas dan saling terkait. Di tengah situasi yang semakin tegang ini, pertanyaan besar yang muncul adalah sejauh mana konflik ini akan berkembang. Apakah pengerahan kapal perang ini hanya merupakan bentuk unjuk kekuatan, ataukah merupakan langkah awal menuju konfrontasi yang lebih besar? Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah sederhana, karena melibatkan berbagai faktor, termasuk kepentingan politik, ekonomi, dan militer dari masing-masing pihak. Namun yang jelas, risiko eskalasi selalu ada, terutama ketika komunikasi dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat semakin menurun. Dalam banyak kasus, konflik besar seringkali dipicu oleh insiden kecil yang tidak terduga. Dalam konteks Laut Baltik, kedekatan antara kapal perang dan kapal sipil seperti yang terlihat dalam rekaman video menjadi salah satu faktor risiko yang paling nyata. Sebuah kesalahan navigasi, salah interpretasi sinyal, atau bahkan tindakan yang dianggap provokatif dapat dengan cepat berubah menjadi konflik okup. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga kehati-hatian dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperburuk situasi. Namun di sisi lain, dinamika kekuatan juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Rusia dengan menunjukkan kehadiran militernya berusaha menegaskan bahwa mereka masih memiliki kapasitas untuk mempertahankan kepentingan mereka meskipun berada di bawah tekanan berat. Ini adalah pesan yang ditujukan tidak hanya kepada Barat, tetapi juga kepada dunia internasional secara luas. Sementara itu, Barat harus mempertimbangkan bagaimana merespons tanpa memicu eskalasi yang tidak diinginkan, sebuah tugas yang semakin sulit dalam situasi yang penuh tegangan seperti saat ini. Akhirnya, apa yang terjadi di Laut Baltik adalah cerminan dari dunia yang sedang berada dalam fase transisi. Tatanan global yang selama ini relatif stabil, kini menghadapi berbagai tantangan baru,
mulai dari persaingan kekuatan besar hingga perubahan dalam dinamika ekonomi dan teknologi. Dalam konteks ini, konflik antara Rusia dan Barat menjadi salah satu indikator penting dari arah perkembangan dunia ke depan. Apakah kita akan melihat peningkatan kerjasama atau justru semakin banyak konfrontasi? Sangat bergantung pada bagaimana para pemimpin dunia mengambil keputusan dalam menghadapi situasi yang kompleks ini. Dengan semua perkembangan yang terjadi, satu hal yang pasti adalah bahwa dunia sedang menyaksikan sebuah momen penting dalam sejarah geopolitik modern. Laut Baltik, yang selama ini mungkin tidak terlalu menjadi pusat perhatian, kini berada di garis depan dari sebuah konflik yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global. Dan seperti banyak konflik lainnya dalam sejarah, hasil akhirnya akan sangat ditentukan oleh kombinasi antara strategi, keputusan politik, dan dinamika di lapangan yang terus berkembang.